الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, daging babi adalah makanan haram bagi umat muslim. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Namun tahukah kamu alasan daging hewan tersebut diharamkan? Simak ulasannya dalam video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sejak kecil sudah diberitahukan bahwa babi itu haram. Pokoknya tak ada kompromi jika menyinggung tentang babi. Persepsi kita pada babi berada pada level dosa tertinggi. Lalu ada apa sebenarnya dengan babi ini? Padahal dia juga ciptaan Allah SWT. Ada banyak larangan mengkonsumsi babi dalam Al-Quran, salah satunya dalam sebuah surah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Perintah keharaman mengkonsumsi babi ini selalu disejajarkan dengan mengkonsumsi darah, bangkai, atau hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Kebanyakan musafir tidak menjelaskan alasan mengenai pengharaman babi. Tidak ada juga riwayat penjelasan dari Rasulullah maupun dari sahabat tentang keharaman mengkonsumsi babi. Hampir semua karya tafsir Al-Quran juga dijelaskan bahwa babi dilarang dikonsumsi karena perintah Allah SWT atau karena najis. Namun menurut Imam Malik, tak ada makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan bentuk najis atau kotor dan menjijikkan karena disandingkan dengan bangkai dan darah. Dari sisi sains dan kesehatan, ada banyak alasan babi diharamkan untuk dikonsumsi. Ada yang mengatakan bahwa terdapat cacing pita, kolesterol yang dimiliki babi itu tinggi, dan alasan-alasan lainnya. Penelitian tentang daging babi banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam British Journal of Cancer dari peneliti Swedia menyebutkan bahwa mengkonsumsi 14 ons daging babi olahan dapat menyebabkan peningkatan 19 resiko kanker pankreas. Tak hanya itu, peneliti dari National Cancer Institute, Dr. Richard Besser, mengatakan bahwa jika mengkonsumsi daging babi setiap hari, resiko kanker pankreas akan naik menjadi 1,7%. Tak hanya Islam yang melarang mengkonsumsi babi bagi umatnya, Yahudi pun dengan tegas melarang. Larangan itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan babi meskipun itu berkuku dan berkaki, belah dia adalah haram untukmu daging mereka. Janganlah kamu makan bangkai mereka, janganlah kamu sentuh mereka, haram bagimu. Sebuah laporan di Los Angeles Times menyatakan bahwa orang Cina tercatat sebagai pengkonsumsi babi terbesar di dunia. Mereka rata-rata mengkonsumsi 50 kg babi per tahun. Angka itu menunjukkan 2 kali lipat tingkat konsumsinya daripada orang Amerika. Cina juga adalah produsen babi terbesar di dunia dengan 460 juta ekor babi, atau setengah dari total konsumsi babi global. Namun ternyata dalam kitab Confucian dari Ritus yang berumur 3000 tahun lalu tercatat pelarangan tentang mengkonsumsi babi dan anjing. Pelarangan babi ini juga tak hanya berlaku untuk Islam dan Yahudi. Pelarangan babi juga terdapat dalam sebuah kelompok Hindu dan Kristen seperti Advert dari ke-7 serta Gereja Ortodoks Ethiopia. Terlepas dari segi kesehatan, ada teori yang menarik dari seorang antropologi yaitu Marvin Harris dalam bukunya Cosmic Award dan Witches the Riddle of Cultures. Dalam buku tersebut dijelaskan alasan babi menjadi tabu dan haram di Timur Tengah. Hal itu ternyata karena masalah air. Babi mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Di padang pasir yang sumber airnya hanya mengandalkan oasis di sumur, babi akan minum banyak air, sehingga akan mengintimidasi stok air di oasis.
Hidup di daerah kering dan padang pasir membuat memelihara babi menjadi susah. Makanya kambing atau domba lebih dianjurkan dipelihara karena tidak membutuhkan banyak air. Lalu bagaimana dengan memakan babi secara tidak sengaja? Segala kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu atau tidak sengaja tidak dikenakan dosa, kecuali sesuatu yang merugikan. Orang lain harus ada yang ditempuh untuk ganti rugi. Dalam Al-Quran terdapat sepenggal doa untuk orang-orang yang lupa dan tidak sengaja. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bagaimana dengan menyentuh babi? Imam Syafi'i menjelaskan, babi dengan anjing, jadi kalau memegangnya harus cuci tangan menggunakan tanah. Imam Malik berpendapat bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah SWT adalah suci. Kalau sudah jadi bangkai barulah najis. Jika memegangnya harus cuci tangan. Namun walaupun diharamkan, tetapi ada yang bisa dipetik dari babi ini. Babi itu adalah pemalas, kotor, dan rakus. Bahkan saking joroknya sampai memakan kotorannya sendiri. Makanan yang dimakannya kadang dikencingi sebelum dimakan. Dengan adanya babi mengingatkan manusia untuk hidup bersih dan tidak rakus. Allah telah menggunakan babi sebagai perumpamaan umat yang dibinasakan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Katakanlah, apakah aku akan beritakan padamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembinasaannya dari orang-orang fasik, itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikuliti dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tanggut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Nah sahabat beriman, itulah alasan mengapa babi diharamkan. Sejumlah peneliti telah membuktikan bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan mengonsumsi babi. Oleh karena itu diharamkan untuk dikonsumsi. Sebagai hamba, hendaklah kita senantiasa memakan makanan yang halal. Karena hadis Rasulullah sudah menjelaskan, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.